Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Lambes. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih pelanggaran hak? Nah, pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil. Berikut macam-macam pelanggaran hak. Yang pertama, penangkapan dan penanganan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup. Dan yang ketiga, kasus pelanggaran HAM. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, tidak mendapatkan layanan hukum. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang keempat, hukuman mati. Dan yang kelima, penggusuran rumah. Yang berikut adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana memiliki kewajiban itu sendiri sebagai warga negara. Contoh-contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak, melanggar peraturan perundangan, melanggar lalu lintas, melakukan kekerasan, dan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor berikut, di mana ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Contohnya, seseorang yang memiliki sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar keinginannya dapat terpenuhi. Dua sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Contohnya sikap ini akan mendorong seseorang untuk selalu melakukan diskriminasi kepada orang lain. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran dan kewajiban warga negara. Contohnya, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, tentunya melanggar hak warga negara. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas dapat memicu terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya ada aparat yang tidak menilang pengendara saat ketika tidak mengenakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Yang kedua, adanya kesempatan. Terkadang terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak selalu didasarkan oleh faktor kesengajaan atau direncanakan. Kondisi spontan dapat memicu terjadinya pengingkaran dan kewajiban pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Teknologi seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka. Selain itu, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Para penjahat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kejahatannya, misalnya seperti pencurian uang di bank dan menyebarkan virus melalui jaringan internet. Penyalahgunaan teknologi tersebut dapat mengganggu hak-hak orang lain. Setiap pengguna teknologi memiliki kewajiban menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, mempertegas peran lembaga hukum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan prinsip kesadaran
kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.